kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon kepada disiapkan dulu. Ya, Kak. Maju, Kak. Gerak. Kita mulai. Angga, Yakin, Muhammad Yusuf Asofya, Monica, Muhammad Gawe, Muhammad Ridwan Firdaus, Nadine, Prima, Sarjana Fataya, Wadam Nizama, Aude, Salwa, Elang. Oke, masuk semuanya ya. Sebelum mulai belajar, apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lalu dilanjutkan dengan belajar Pancasila ya. Kita lanjut belajar Pancasila. Belajar bisa, beraktivitas bisa. Dari mana kalian mendapatkan energi?
pembelajaran ya. Nanti Bayu tayangkan video, Bayu tayangkan materi PPT ya. Terus kita bermain peran, kita berdiskusi, maju satu-satu tiap kelompok untuk mempresentasikan tugas. Tujuannya yaitu untuk mempelajari tentang hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Sekarang Bayu akan menyampaikan materi ya lewat PPT. Di sini kalian bisa membaca ya. Kelas 5 mata ilmu pengetahuan dan sosial, topiknya harmoni dalam ekosistem. Kalian bisa mengeluarkan buku paket atau buku tulisnya ya. Nanti dicatat yang penting-penting ya. Yang pertama, komponen dalam ekosistem. Itu ada komponen biotik yang di dalamnya ada produsen, konsumen, dan pengurus. Kemudian komponen abiotik yang di dalamnya ada air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Ojo dipadalo karo avatar kan kekuatannya kan kekuatan air, tanah, ya, udara. Ini tidak avatar ya, ini tidak membahas tentang avatar. Ini membahas tentang komponen abiotik yang di dalamnya ada air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Komponen biotik tadi ada produsen, konsumen, dan pengurus. Apa yang dimaksud dengan produsen? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Makhluk hidup memakan produsen atau makhluk hidup yang lain. Apa yang dimaksud dengan pengurus? Makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terkandung dalam sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Pengurai bisa disebut sebagai dekomposer. Komponen abiotik tadi ada air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Air, fungsinya apa ya? Sebagai pengaruh makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Kita makan harus minum air ya, biar segar, oke? Tanah, kenapa? Merupakan tempat hidup dalam suatu ekosistem. Udara, digunakan berapa? Kamunya berapa tuh? Apa sejiro? Sejiro? Yang dikeluarkan karbon? Cahaya matahari merupakan unsur utama yang digunakan dalam fotosintesis apa? Cara tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri. Jenenge fotosintesis. Suhu, panas dinginnya suatu benda atau derajat panas suatu benda. Sampai biasanya kalau sakit, ini berapa derajat? Kan pakai termometer. Iklim dapat terbentuk sebagai akibat interaksi dari berbagai komponen sekitarnya seperti air, udara, suhu, hujan, kelembapan, dan lain sebagainya. Rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar organisme yang dimulai dari penyedia makanan sampai organisme berikutnya. Makan dan dimakan. Di sini contoh-contoh rantai makanan ya. Di situ ada matahari, terus tikus. Nah, ini ada berapa kan konsumennya? Konsumennya ada berapa ini? Rumus sebagai apa? Produsen. Terus konsumen satu? Konsumen dua? Konsumen tiga? Konsumen empat? Terus jamur sebagai? Ada berapa konsumennya? Tiga. Oh ini konsumennya ada berapa? Dua. Yang apa? Tumbuhan itu disebut sebagai apa? Dimakan? Kambing dimakan? Sebenarnya mati diuraikan oleh nanti konsumennya berapa? Dua. Kalau yang ini begitu sedikit air. Ada berapa ini? Konsumennya ada berapa ini? Tiga. Nah, energi matahari alga itu sebagai produsen. Ikan kecil konsumen satu, ikan besar konsumen dua, ikan hiu konsumen tiga, dan ibu koyo kuman itu pengurai. Ini ada berapa ini? Dua.
ketiganya? Lalu konsumen ketiganya? Ya. Lalu pengaruhnya ada bakteri atau jamur. Nanti jamur bisa masuk oleh. Sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kamu semuanya ya? Hai, aku Miki, seekor tuli. Aku akan mengajak kalian mengenal tentang makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sambung hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivora, seperti kucing, lalat, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Untuk seorang punya akal siang, jangan lupa untuk menghadapi makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam memakannya. Sampai pagi. Di sini gue ingin menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan herbivora. Makhluk hidup yang makan tumbuhan. Kalau omnivora, kalau karnivora, makan daging. Oh, herbivora apa contohnya? Kalau karnivora, omnivora. Jadi sampai itu masalah apa? Omnivora kalau makan juga banyak. Tumbuhan doyan, kangkung doyan ya. Terus daging doyan, daging sapi, daging kambing, daging kuda, daging ceng. Terus kalau karnivora itu dia pemakan daging. Dan berikutnya kita menyanyikan lagu. Thank you.
kelompok auditory. Kelompok visual, kelompok visual auditory menyanyikan tema makanan. Kelompok kinestetik, kita akan bermain. Mana saya menjadi tikus? Go. Ulang. Davin, pagi. Ataya, ulang. Ulang. Jamur. Kelompok visual siap ya. Kelompok visual nanti melakukan kegiatannya teman-teman kalian. Masih semangat? Semangat dong. Sama semangat. Visual auditory dan kelompok kinestetik. Oke, kelompok kinestetik. Ayo maju dulu. Kelompok kinestetik. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Apakah urutannya sudah benar? Kelompok lain auditory? Belum. Visual? Tidak tahu urutannya. Pertama lagi, kedua. Tikus, ketiga. Terus apa? Terus kelima. Jamur. Untuk kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Konsumen 3, ayo. Dari kelompok kinestetik, konsumen 3 mana? Mau ditanya dari kelompok auditory? Elang. Kenapa disebut dengan kelompok 3? Karena ini adalah produsen. Konsumen 1, konsumen 2, ini kok sarung pomo. Kalau buat gini bisa enggak? Kenapa kok tidak bisa? Bola tidak bisa memakan elang. Jadi sebenarnya kalau ini jamur lagi, mulai ularnya makan jamur kayak gini, bisa enggak? Kenapa? Karena tugas jamur adalah sebagai pengurang. Jadi susunannya seperti ini. Paham ya? Jadi tanyakan dari kelompok lain visual? Oke, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik, terima kasih. Kemudian kelompok auditory masuk depan. Auditory. Ini tepuk tangan untuk kelompok auditory. Kelompok auditory apa? Benarnya apa? Tema makanan. Oke, di sini. Ya siap? 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantainya terbuka di tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Dan nyambung dengan yang tadi dikatakan oleh kinestetik. Oke, terima kasih teman-teman untuk auditory. Kemudian kelompok visual. Kelompok visual tugasnya menempel. Ayo, ditempel. Semua foto bagian harus menempel. Nanti dikasih urutannya. Gimana ya? Ayo. Jadi seperti apa? Audrey menempel apa Audrey? Tikus sebagai apa tak? Konsumen 1. Apa ini tak? Ulang. Apa sebagai? Konsumen 2. Kasih mana? Konsumen 2. Oke. Selanjutnya lanjut sebagai apa? Konsumen 3. Ulang. Ya. Ya, karena bisa memasak makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri. Tikus kan tidak bisa ya, makanya tikus bisanya memakan makhluk hidup yang lain. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Buaya akan membagikan LKPD ya, dikerjakan secara kelompok. Kalau kelompok berarti harus bekerja sama ya. Kelompok ini kelompok ini. Kelompoknya dikerjakan ya. Batas waktunya berapa? Kita berapa menit? Oh, lama sekali.
Yang ditanyakan. Oke, sekarang maju presentasi tiap kelompok-kelompoknya siapa dulu? Tadi kinestetik, yang lain? Yang lain? Siapa dulu? Atau kinestetik lagi yang maju lagi? Oke, maju juga untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kelompok kinestetik dilihatkan hasil kerja kelompoknya. Monggo dijelaskan. dalam kondisi tikus. Nah, pasti telah dimakan oleh tikus. Setelah itu tikus dimakan oleh ular. Ular adalah kondisi 2. Dan setelah itu dimakan oleh elang. Elang adalah kondisi 3. Dan setelah itu elang mati dan dimulai oleh pengurai. Dari kelompok auditor ada yang ditanyakan? Kelompok visual ada yang ditanyakan ke kelompok kinestetik yang presentasi di depan? Oke, Najwa mau tanya kelompok kinestetik yang maju, ayo. Pengurai itu yang mana ya? Pengurai? Yang jamur. Oh, yang jamur. Coba. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Ayo kelompok visual dulu maju ke depan. Visual yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ayo. Silakan. Di sini ada empat komponen. Rumput adalah komponen. Setelah rumput dimakan oleh dalang yang dalang adalah komponen 1. Setelah dalang, burung akan dimakan dalang dan burung jadi komponen 2. Setelah burung akan dimakan ular. Ular adalah komponen 3. Ular mati ketika dimakan oleh elang atau predator lain. Predator adalah komponen 4. Ketika predator mati, dekomposer atau pengurai akan mengurai bangkai mereka menjadi pupuk untuk tanaman lain. Oke, ada yang tanyakan untuk kelompok visual? Nah, itu yang konsumen itu yang mana ya? Oke, dari kelompok auditor bertanya, yang konsumen berapa? 3 itu apa ya? Nah, Nah, kalau konsumen 3 itu ular ya. Di sini ada berapa konsumen? Ada berapa konsumen? Nah, predator itu juga termasuk konsumen 4. Ya, ada yang tanyakan lagi dari kelompok kinestetik? Tanya, sudah? Ya, terima kasih untuk kelompok auditory. Untuk kelompok visual. Tepuk tangan dulu. Siapa untuk kelompok terakhir? Auditory. tadi sebagai konsumen, lalu tadi dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Itu dimakan oleh ular. Ular tidak sebagai konsumen 2. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen 3. Elang mati lalu menjadi jamur. Elang mati lalu jamur menjadi pengurai. Lalu menjadi pupuk. Jamur adalah pengurai. Bisa dilihatkan seperti gambarnya. Nah, dari kelompok visual ada yang tanyakan? Dari kinestetik ada yang tanyakan? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih untuk kelompok auditory. Tepuk tangan dulu. Ada yang ditanyakan? Saya tanya lagi, produsen. Apa yang dimaksud dengan produsen? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kalau konsumen, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang lain. Pengurai tugasnya menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Terus menjadi pupuk diserap lagi oleh produsen. Sampai sini paham? Oke, kalau mas, kita tepuk lagi, tambah semangat. Setelah mendengarkan pemaparan lebar dari tadi ya, Bayu ingin melakukan evaluasi ya. Di sini ada lembar evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Mandiri apa tak? Sendiri. Bayu ingin tahu kemampuan kalian itu sampai mana dari kalian ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti batas waktunya berapa? 15 menit. 15 menit ya. Jangan lupa dikasih nama. Kita ngomong Tepuk konsentrasi dulu dong. Tepuk konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, batas waktunya 15 menit. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Kalau bertanya selesai di jalan. Tapi kalau banyak bertanya, kebok bukan takon. Tapi kalau udah takon,
malah bayi juga bingung. Kalian sih mungkin nggak kata kom. Gambarnya jelas ya? Jelas. Nah, tahu dalam foto ya. Kalau ada yang bisa menanyakan dulu ya. Ada? Nomor 8. Apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Perannya produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, tergantung panjangnya rantai makanan. Nomor 9. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Tanaman sebagai produsen, hewan sebagai konsumen. Nomor 9. Tanaman sebagai produsen, hewan sebagai konsumen. Jangan lupa dikasih nama ya, supaya baru tahu ini jawabannya siapa. Tapi mana sih? Terus belum mana terlalu soal yang kalian agak sulit. Betul kan? Oke, kelompok kinestetik sudah biasa duluan. Betul, dikasih nama. Yang mana lagi yang menyusul kelompok kinestetik yang sudah selesai? Kelompok visual sudah selesai. Audio. Organisme yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, yang hasil uraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan disebut apa ya? Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri disebut apa? Dan tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri secara apa? Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut apa tadi? Terus, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem dapat mendapatkan energi? Dengan cara apa? Berarti dia disebut apa? Apa yang kalian pelajari hari ini? Rantai makanan, tentang produsen, konsumen, dan penggunaan. Ada juga makhluk hidup yang disebut sebagai herbivora, karnivora, omnivora. Manusia sebagai apa ya? Omnivora. Kenapa disebut omnivora? Yang kalian bisa semuanya. Kata selamat. Oke, terima kasih ya untuk kalian semuanya karena telah mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat, senang, dan baik. Terima kasih kalian tertib. Untuk pelajaran besok ya, disiapkan pelajaran besok jangan lupa membawa matematika dan bahasa Indonesia ya. Belajar di rumah ya. Persiapan pulang sebelum pulang, mari kita doa dulu. Doa. Ya, gerak.